Kita ke informasi pertama pemirsa, intensitas hujan yang tinggi. 2 jembatan gantung rusak diterjang banjir Sungai Batang Kampar di Pasaman, Sumatera Barat. Ya, banjir juga merendam puluhan rumah warga. Jembatan semakin tergendeng ini. Banjir bandang menerjang jembatan penghubung antar kampung di Jorong 5 Pertemuan Muara Sungai Lolo, Pasaman, Sumatera Barat. Puluhan warga yang sedang berada di kebun terjebak tidak bisa menyeberang sungai untuk pulang ke rumah. Selain jembatan, aliran air sungai di Kampung Kubu Sungkai yang besar dan deras membawa material lumpur dan kayu menghantam beton jembatan dan meluap ke pemukiman warga. Air dengan ketinggian 1 meter merendam lebih kurang 50 rumah dan 1 masjid. Mengantisipasi luapan air semakin besar, warga sekitar bergotong royong membersihkan material yang menyumbat di bagian jembatan. Air mencapai setinggi pinggang orang dewasa. Di belakang nampak kami lihat 5 kendaraan sepeda motor terendam banjir. Dan juga di rumah ini berupa pakaian, beras, semuanya terendam banjir. Tidak ada korban jiwa, 1 unit rumah hancur dan beton jalan perkampungan rusak akibat terkikis arus air. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes melaporkan. Komisi 12 DPR RI menyidak sejumlah SPBU di kawasan Cibubur dan Depok. Sasarannya mengambil 3 sampel BBM dengan RON 90 dan 92 milik Pertamina dan Shell. Ketiga sampel akan diuji Lemigas yang hasilnya diumumkan hari ini. Komisi 12 bersama perwakilan Balai Besar Lemigas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM menyidak SPBU Pertamina Jambore Cibubur, Jakarta Timur. Petugas mengecek dan mengambil sampel BBM jenis Pertalite dengan RON 90 serta Pertamax RON 92. Menurut Wakil Ketua Komisi 12, dari hasil sementara pengecekan awal, kedua jenis BBM tersebut tidak ditemukan adanya indikasi BBM oplosan. Namun kedua sampel tersebut tetap akan dibawa ke lab Balai Besar Lemigas untuk diuji. Nantinya hasil uji tersebut akan diumumkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hari ini. Selain di SPBU Pertamina, sampel BBM RON 92 juga diambil dari sejumlah SPBU swasta. Seluruhnya kemarin bahkan di rapat kerja juga diakui oleh Shell, oleh Vivo, oleh AKR. Mereka semua melalui program sertifikasi kayak model inilah, diuji dulu. Kita tidak dalam rangka, kita ini satu menguji sampel ini untuk diuji ke Lemigas. Kejaksaan Agung membantah klaim Pertamina Patraniaga terkait tidak adanya pengoplosan Pertamax dengan Pertalite. Kejaksaan menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti. Kejaksaan Agung menegaskan temuan dugaan Pertamax dioplos dengan Pertalite diperoleh dari keterangan saksi yang telah diperiksa penyidik. Menurutnya bahan bakar minyak yang telah dioplos itu kemudian dijual dengan harga Pertamax. Terkait temuan yang menuai polemik dalam masyarakat, pihaknya akan segera meminta keterangan ahli. Ada RON ya 88 di blending dengan RON 92. Sebelumnya dalam RDP dengan Komisi 12 DPR RI, Dirut Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo memastikan tidak ada perubahan level BBM ataupun perubahan RON saat Pertamina Patraniaga menyalurkan minyak dari terminal ke SPBU. Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan 7 petinggi anak usaha Pertamina ini seolah membuka bobroknya tata kelola dan juga moral para pelaksana kebijakan migas di Indonesia.
Diketahui kerugian negara dari kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun, di mana kasus ini terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Sementara masing-masing tersangka sudah memperoleh gaji fantastis. Sebagai dirut, gaji Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga tersangka Rifa Siahaan memperoleh kompensasi 22 miliar per tahun atau sekitar 1,8 miliar per bulan. Sebagai dirut Pertamina International Shipping, tersangka Yongki Firnandi menerima gaji sekitar 216 juta rupiah per bulan. Setelah kasus PT Timah, mega skandal Pertamina menjadi kasus korupsi paling menuai sorotan. Bukan hanya jumlah kerugian negara yang fantastis, tapi juga hasrat memperkaya diri sendiri yang tidak pernah habis. Dengan gaji yang melimpah, rupanya tetap membuat para tersangka tetap tergiur melakukan korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.